Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian masih sehat-sehat ya dan masih di rumah. Ketemu lagi dengan pelajaran pelayanan farmasi untuk kelas 11 farmasi. Pembahasannya masih sama tentang pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit maupun di apotik ataupun di puskesmas, itu sama saja. Seperti yang kamu tahu, kemarin sudah membaca tentang section 1 ya. Terus yang belum baca section 2, kalian baca dulu section 2-nya. Kemudian tugasnya dikerjakan dulu untuk section 2. Lalu yang sudah mengerjakan section 2 langsung boleh mendengarkan pemaparan materi di section 3. Mohon maaf bila audionya itu kurang terdengar jelas. Volume bisa kalian besarkan atau kalian pakai headset saja. Oke, untuk pedoman pengelolaan perbekalan farmasi seperti sebelumnya masih memakai Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang tahun 2010. Kalian bisa cari PDF-nya di Google, banyak. Lalu kita langsung ke materi berikutnya. Kita tentang pendistribusian dan pengendalian aja untuk hari ini. Nanti untuk penghapusan pencatatan pelaporan monitoring dan evaluasi bisa minggu depan. Setelah itu baru kita hanya menghabiskan waktu. Materi-materinya sudah tidak ada karena sudah habis, tinggal ini saja yang terakhir. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita lebih banyak ke latihan soal LSP tentu saja, karena perbekalan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi paling banyak yang keluar itu dari soal LSP. Kita lanjut aja ya, langsung ke pendistribusian. Pendistribusian. Distribusi di sini adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan, serta untuk meminjam pelayanan medis. Dalam pendistribusian ini pasti kalian sudah pernah merasakan sistem pendistribusian yang ada di rumah sakit kalian saat PKL masing-masing itu ya. Nanti kita akan jelasin lebih rinci lagi supaya kalian paham, oh ternyata tempat PKL saya sistem distribusinya seperti ini. Tujuannya apa sih melakukan pendistribusian? Tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis dan jumlah. Jadi supaya semua unit-unit farmasi itu mendapatkan distribusi obat atau perbekalan farmasi itu tepat waktu, sesuai jenisnya dan jumlahnya juga sesuai. Nah, di sini harus ada yang memonitori. Jadi untuk alur barang, prosesnya bagaimana, semua harus dimonitori. Kemudian ada beberapa metode yang biasa digunakan di IFRS dalam mendistribusikan perbekalan farmasi. Yang pertama ada resep perorangan. Jadi pasien akan membeli obat yang telah dituliskan resepnya oleh dokter ke apotek langsung. Jadi pasiennya langsung yang ke apotek, atau kalau memang tidak pasiennya, susternya yang langsung ke apotek. Pokoknya kalau resep perorangan itu pasiennya atau keluarga pasiennya atau perawatnya yang langsung ke apotek untuk asisten apotekernya itu menyiapkan, atau bagian farmasinya itu menyiapkan perbekalan farmasinya. Itu resep perorangan. Biasanya untuk metode resep perorangan ini digunakan bila rumah sakitnya itu
Jadi resep perorangan itu biasanya rumah sakitnya itu yang SDM-nya itu kurang. Jadi eh, tidak ada pelayanan dari susternya oleh pasiennya itu langsung ke apotek. Jadi SDM-nya yang kurang, sumber daya manusianya yang kurang, atau eh, karena sistemnya tidak ada, misalkan belum computerized, jadi belum eh, sesuai dengan komputerisasi di rumah sakit itu belum ada. Tapi kalau biasanya sudah ada, jarang sekali yang resep perorangan, hanya untuk poli-poli tertentu atau hanya untuk keadaan-keadaan tertentu seperti cito atau dari IgG, itu biasanya dibutuhkan resep perorangan. Atau bisa jadi rumah sakitnya itu kombinasi juga, jadi resep perorangan juga tapi yang pakai computerized itu pun juga dilakukan. Keuntungan resep perorangan yaitu semua resep akan dikaji langsung oleh apoteker, karena resep itu masuk kan ke apotek, ke loket, kemudian bisa langsung dikaji oleh apoteker, idealnya seperti itu. Terus di sini pun juga ada kesempatan interaksi antara apoteker dengan dokter, atau apoteker dengan perawat, atau apoteker dengan pasien langsung. Pengendaliannya jadi lebih dekat, jadi kita tahu sebenarnya keadaan pasien itu seperti apa. Terus juga mempermudah kasir untuk menagih biaya. Tapi ada kelemahannya, dia memerlukan waktu yang lebih lama. Pasien membayar obat yang kemungkinannya tidak dia gunakan. Kemudian ada sistem distribusi persediaan lengkap di ruangan. Kalian tahu nama lainnya apa? Total floor stock. Rekanan kegiatan pengantaran sediaan perbekalan farmasi sesuai dengan yang ditulis dokter pada order perbekalan farmasi. Jadi dari sistem distribusi persediaan lengkap di ruangan ini, kamu ngasih ke ruangan-ruangan sesuai dengan kebutuhan yang ditulis oleh dokter. Bisa aja, jadi dari sini nanti akan terbagi lagi jadi UDD atau unit dosis, itu jadi kamu memberikannya berdasarkan dosis yang diperlukan oleh pasien. Kalau total floor stock biasanya hanya obat-obat tertentu atau perbekalan farmasi tertentu yang paling sering digunakan, contohnya kayak infus NaCl, terus puin, kemudian kateter dan lain-lain, itu kan paling sering digunakan di ruang rawat ya. Nah biasanya itu nggak perlu lagi harus ditulis oleh resep, jadi itu ada permintaannya sendiri tentang total floor stock. Mungkin kalau di tempat PKL kalian menggunakan total floor stock, atau kalian pernah mengambil barang-barang untuk sistem distribusi total floor stock, kalian akan tahu seperti apa sih total floor stock itu, karena kalau saya jelasin aja pun agak kurang terbayang ya. Keuntungan dan kelemahannya bisa kalian baca sendiri. Terus berikutnya adalah sistem distribusi dosis unit atau UDD, unit dose dispensing. Nah, kalau kemarin kan ada yang daily dose dispensing ya. Kalau kalian sebenarnya daily dose dispensing saya baru dengar, atau one day dose dispensing itu juga saya baru dengar. Setahu saya menurut pedoman itu namanya UDD. Jadi coba dicek lagi kalau memang ada one day dose dispensing atau apapun itu namanya selain UDD, tolong informasikan ke saya berikut dengan referensi pedomannya yang sah, bukan yang dari blog, tapi yang dari buku atau dari penelitian jurnal dan lain-lain. Kalau memang ada one day dose dispensing ya, karena setahu saya yang ada itu dari dulu cuma UDD saja. Nah, kalaupun di tempat kamu ada, itu bisa dijadikan bahan pembelajaran
kamu tahu, jadi itu perbekalan farmasi dosis unit adalah perbekalan farmasi yang diorder oleh dokter untuk pasien. Biasanya dia ngordernya itu untuk 1 hari. Jadi dokternya itu visit di bangsalnya atau di kamarnya, kemudian memberikan resep untuk 1 hari, misalkan paracetamol STDD 1 tab, berarti kan paracetamol diminum 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian ada CTM S2DD 1 tab, berarti kan CTM itu diberikan 2 kali sehari. Nah, apa saja yang kamu atur untuk UDD, jadi dalam satu plastik klip ada etiketnya pagi, siang, dan malam. Untuk pagi berarti kamu isi paracetamol dengan CTM. Untuk siang berarti kamu hanya memberikan paracetamol saja, dan untuk malam kamu memberikan paracetamol dan CTM. Itu masuk dalam unit dosis. Kemudian obat ini kamu kasih tiga-tiganya pagi, siang, malam, kamu distribusikan ke ruang rawat. Kemudian nanti perawatnya hanya memberikan sesuai dengan instruksi dari apotik. Jadi kalau pagi ya itu yang diberikan, kalau siang itu yang diberikan, kalau malam itu yang diberikan. Kalaupun di kamu ternyata hanya 1 plastik yang kamu kasih per hari, terus di dalamnya kamu isi langsung 3 tablet dan 2 tablet CTM, artinya dia tidak memenuhi syarat UDD. Karena bisa saja perawat memberikan CTM-nya di siang hari. Padahal dosisnya itu setiap 12 jam. Jadi kalian harus mengkritisi hal ini ya. Jadi ini bisa kalian kritisi di pembahasan pada laporan kalian. Sampai sini paham kan maksud saya? Kalau nggak paham kalian bisa chat Japri bertanya tentang laporan UDD ini, atau kalian bisa komen di webnya sendiri. Oke, itu tadi untuk unit dosis, unit dose dispensing maksudnya. Nah, unit dose dispensing ini paling aman dilakukan karena pemberiannya sudah sesuai. Tapi sayangnya unit dose dispensing ini tidak bisa diberikan pada pasien rawat jalan. Jadi UDD ini paling pas diberikan saat pasiennya rawat inap. Kalau rawat jalan itu memang semuanya pakai resep individu. Oke. Sistem distribusi unit dosis ini bisa sistem sentralisasi dan sentralisasi, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. Bedanya apa? Itu yang akan menjadi tugas kalian. Nanti ada di link tugasnya. Untuk keuntungan dan kelemahannya juga ada. Kalau kombinasi kalian pasti udah tahu ya. Ini kombinasi antara resep individu atau UDD, atau kombinasi dengan resep individu dengan total floor stock, atau total floor stock dengan UDD, atau UDD dengan total floor stock dengan individu, itu sama-sama dipakai. Biasanya rumah sakit paling banyak pakai sistem distribusi kombinasi. Oke. Berikutnya pengendalian. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan. Jadi, setiap sistem yang kita lakukan di rumah sakit, dari perencanaan, pemesanan, pembelian, sampai yang terakhir saya bahas adalah pendistribusian, sampai nanti harus ada evaluasi, semuanya harus dikendalikan supaya kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dan betul-betul tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya tadi ya, agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan. Apa jadinya jika suatu unit pelayanan atau rumah sakit kelebihan stok?
obat yang expired date, banyak obat yang akan dimusnahkan. Berarti kerugian akan semakin besar karena banyak obat yang tidak terjual. Terus apa yang terjadi ketika kekosongan perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan? Unit-unit tersebut atau rumah sakit tersebut juga akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena ketika pasien datang, kemudian pasien itu mau beli suatu obat, ternyata kamu kosong, yang rugi adalah kalian. Maka dia akan mencari ke unit pelayanan lain. Itu fungsi dari pengendalian. Gimana cara mengendalikan perbekalan farmasi? Yang pertama ada rekaman pemberian obat. Rekaman atau catatan pemberian obat adalah formulir yang digunakan perawat untuk menyiapkan obat sebelum pemberian. Kalau di Ranat biasanya ada di medical record-nya rekaman pemberian obat. Setiap jam berapa dia sudah diberikan obat apa, jam berapa diberikan obat apa, berapa tablet. Itu ada di medical record-nya. Kalau kalian lanjut kuliah sampai apoteker, kalian bisa melihat medical record pemberian obat. Dan sekarang untuk mencapai akreditasi yang baik, maka rekaman pemberian obat di dalam medical record itu harus ada dan harus terisi. Kemudian pengembalian obat yang tidak digunakan, kan ada tuh ya pasien misalkan dokter hari ini visit, terus dia dikasih obat sampai besok 2 hari berturut-turut misalkan. Nah terus saat besoknya ternyata sudah pulang, si pasiennya pulang, maka obat yang tidak digunakan itu bisa dikembalikan seperti itu. Dan apa keuntungannya untuk rumah sakit jika obat dikembalikan? Yang pertama, dia tidak kekosongan obat. Yang kedua, ini menguntungkan untuk pasien. Kemudian pengendalian obat dalam ruang bedah dan ruang pemulihan. Nah, biasanya depo untuk ruang bedah sendiri itu ada. Waktu itu saya pernah nyuruh kalian tuh coba ditanya, ada nggak sih depo bedah atau depo farmasi untuk ruang bedah? Itu ada sendiri dan obat-obatnya berbeda. Terus ada paket-paketannya sendiri. Kalau kalian sempat nanya, silakan bertanya, tapi kalau tidak ya harusnya sih sayang sekali ya, karena kamu bisa lihat ruang OK itu seperti apa. Oke, karena di sini saya membuat ini saat asal sudah azan selesai, jadi tunggu sampai azan selesai, nanti akan saya lanjutkan lagi.
Iya, terima kasih sudah menunggu. Sampai pengendalian obat ini, apakah ada yang mau ditanya? Jika tidak, maka kalian bisa langsung mengerjakan tugas. Nanti tugasnya ada 2 section. Section pertama itu membahas tentang pelajaran yang section kedua kemarin. Bagi yang belum mengupload catatan di section 2. Kemudian yang berikutnya ada section 3, itu buat yang hari ini yang distribusi dan pengendalian obat. Untuk bab selanjutnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih dari saya, stay healthy dan stay